Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menjadi magnet bagi uang jika dompet kosong. Jika kondisi keuangan yang sehat atau kurang sehat tercermin dalam saldo di tabungan atau jumlah uang di dompet, maka dengan mudah suasana hati terpengaruh atau perasaan secara umum tentang keuangan adalah tanda yang jelas menggambarkan vibrasi Anda. Saat melihat deretan angka di saldo tabungan atau isi dompet yang tidak sesuai harapan, akan sangat mudah terfikirkan, kemudian timbullah perasaan, suasana hati yang negatif. Rasa kekurangan, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa tidak aman, dan sebagainya. Ya, suasana hati memang mewakili apa yang kita alami dalam hidup. Padahal fokus pada hal-hal yang buruk akan mengundang hal-hal negatif ke dalam hidup Anda. Fokus pada hal-hal yang baik, maka hal-hal positif akan datang kepada Anda. Karena otak memang sedang mencari hal-hal sesuai dengan niat yang dipasang dan fokus yang konsisten. Saat perasaan atau suasana hati, rasa kekurangan misalkan, setelah melihat isi dompet atau saldo tabungan Anda, itu akan terus-menerus bergetar di frekuensi ini selama Anda tidak merubahnya. Ibaratnya frekuensi radio, Anda akan terus-menerus menerima hal yang sama selama Anda sendiri belum mengganti saluran atau frekuensinya. Semakin Anda tetap di frekuensi tersebut, vibrasinya akan semakin menguat. Jika dompet kosong, sangat-sangat dianjurkan saldo tabungan atau dompet Anda tidak kosong sama sekali. Karena uang akan menarik uang. Walaupun saldo tabungan atau dompet hanya semacam alat, tapi ini cukup efektif dalam menimbulkan rasa kelimpahan yang dimaksud. Kemudian diri Anda secara keseluruhan adalah magnet, yakni kondisi mental, sikap hati, dan kebiasaan Anda saat ini adalah dasar dari apa yang Anda tarik atau alami. Ini menentukan vibrasi Anda. Pemikiran yang Anda pikirkan tanpa menimbulkan perasaan emosi yang kuat bukanlah daya magnet yang besar. Dengan kata lain, sementara setiap pikiran yang Anda pikirkan memiliki potensi kreatif atau daya tarik magnetis, pikiran yang dipikirkan bersama dengan perasaan emosi yang kuat adalah yang paling kuat. Tentu saja sebagian besar pikiran Anda tidak memiliki daya tarik yang besar, karena pikiran kurang lebih mempertahankan apa yang telah Anda tarik selama ini. Jadi misalkan setiap hari Anda menyisihkan waktu 10-15 menit dengan sengaja memusatkan pikiran atas sesuatu misalkan, untuk meningkatkan kondisi finansial dan sebagainya, Anda perlu membangkitkan emosi yang besar, kuat, penuh gairah, dan positif untuk menarik keadaan dan peristiwa ke dalam pengalaman hidup Anda. Dalam hal ini Anda perlu 1. Niat yang jelas. Di sini Anda perlu memiliki niat yang sangat-sangat jelas tentang kekayaan. Seperti apakah kekayaan itu jika Anda rasakan? Seperti apakah kekayaan itu menurut gambaran Anda? Setiap orang mempunyai gambaran atau pikiran yang berbeda-beda tentang kekayaan. Mungkin saja kekayaan itu bagi seseorang bisa berarti berada di kapal pesiar, berkeliling dunia, atau bisa saja bagi orang tertentu, kekayaan itu adalah punya cukup uang untuk membayar tagihan-tagihan dan melakukan apa yang dia sukai. Atau definisi kaya itu boleh saja suatu kehidupan yang sederhana yang terbebas dari kekhawatiran hidup. Silahkan saja. Tapi apapun itu Anda perlu punya gambaran dan niat yang sangat-sangat jelas tentang kekayaan. Seperti apakah kekayaan itu menurut Anda dan seperti apakah rasanya bagi Anda. 2. Meluangkan waktu dan energi. Meluangkan waktu dan energi Anda terkait uang. Jangan keliru, ini bukan memikirkan uang terus-menerus sepanjang hari, bukan overthinking yang malah menimbulkan rasa khawatir terkait uang.
Orang yang punya banyak uang cenderung tentu saja berpikir tentang uang yang dimiliki, bagaimana dia bisa melipat gandakan uangnya, dan itu wajar. Orang yang punya banyak koleksi barang antik misalnya, cenderung memikirkan seputar barang antik. Orang yang suka investasi di properti, tentu cenderung memikirkan segala hal tentang properti. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda fokuskan, Anda cenderung menariknya. Tapi syaratnya, saat memikirkan itu perasaan yang timbul harus positif, seperti rasa senang, rasa syukur, berkelimpahan, dan semacamnya. Tapi kalau saat memikirkannya pun sudah menimbulkan perasaan negatif, ini sebaiknya perlu Anda atasi terlebih dahulu. Energi akan mengalir menuju di mana perhatian dan fokus Anda berada. Jadi saat Anda bersyukur untuk semua kelimpahan dan uang yang datang dalam kehidupan Anda, maka itu akan menarik lebih banyak uang kepada Anda. Mungkin Anda menemukan bidang usaha atau investasi tertentu yang cocok atau bentuk lain yang bisa memberikan passive income buat Anda. Silakan dicoba. Apapun itu yang bisa meningkatkan pendapatan atau pemasukan Anda. 3. Mencontoh atau minta saran. Selain terus meningkatkan pengetahuan dan skill khusus sesuai bidang Anda, dengan siapa Anda berteman adalah sangat penting. Cari seseorang yang Anda kenal yang sudah menghasilkan uang terlebih dahulu dan orang tersebut sudah mencapai impian finansial Anda. Tanya bagaimana caranya dia bisa mencapai hal tersebut. Mintalah saran dari dia, cari tahu apa yang terbukti berhasil dan termasuk cara yang tidak berhasil buat dia. Kemudian cari lagi orang yang sangat-sangat sukses. Mungkin Anda bisa bicara langsung dengan orang tersebut atau membaca buku tentang dia. Melakukan riset tentang dia, Anda dapat belajar dari pengalaman mereka dan kemudian Anda bisa mencontohnya. Mungkin Anda bisa meniru kebiasaannya. Jika orang tersebut misal selalu bangun jam 5 pagi, Anda juga bangun jam 5 pagi. Jika dia bekerja lebih dari 8 jam per hari, lakukan hal yang sama dan seterusnya. 4. Memberi. Mungkin dengan segala kelebihan yang kita miliki, ada orang yang lebih membutuhkan, yakni yatim piatu, orang-orang tua, orang dengan kekurangan dan keterbatasan fisik, dan lain sebagainya. Artinya seberapa banyak uang yang kita tarik, seberapa banyak uang yang kita hasilkan, sehingga kita bisa menyalurkannya ke pihak yang tepat. Seperti itulah siklus menerima untuk memberi, menyalurkan, menerima, dan seterusnya. Cara terbaik untuk mengalami prinsip memberi dan menerima adalah memberikan hadiah kepada semua orang. Tidak harus dalam bentuk materi, bisa itu pujian atau doa. Sebenarnya bentuk pemberian yang paling kuat adalah non-materi. Kelimpahan memiliki ekspresi material, tetapi yang sebenarnya beredar adalah kesadaran. Bahkan pikiran memberi, memikirkan berkat atau doa, hal sederhana ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Memberi kepedulian, perhatian, kasih sayang, penghargaan, dan cinta adalah beberapa dari hadiah paling berharga yang dapat Anda berikan. Dan itu tidak merugikan Anda apapun. Ketika Anda bertemu seseorang, Anda dapat diam-diam mengirimi mereka berkat, berharap mereka gembira, sukacita, dan bahagia. Memberi secara diam-diam semacam ini sangat kuat. 5. Berani dan lakukan. Menjadi sepenuhnya berani dengan tindakan yang diambil tentang apa yang Anda yakini, apa yang menjadi hasrat Anda dalam hidup, tentang sejumlah uang yang ingin Anda wujudkan, tentang seberapa besar daya magnet Anda bagi uang. Kemudian, lakukan. Lakukan sekarang juga, bukan besok dan bukan lusa. Saatnya bangkit dan lakukan pekerjaan Anda. Mungkin Anda mulai berpikir dan merasa itu akan menjadi pekerjaan yang berat, tapi lakukan itu sekarang. 3 kata ini bisa merubah banyak hal dalam hidup Anda. Jika Anda ingin uang datang dalam kehidupan, lakukan pekerjaan Anda sekarang juga. 6. Biarkan itu mewujud. Setelah niat ditetapkan, jadilah jelas dengan hasrat Anda. Anda memiliki magnet bagi uang, setelah meluangkan waktu dan energi untuk menarik uang, kemudian izinkan alam semesta bekerja, izinkan ini terjadi sesuai dengan cara semesta. Jika memiliki keyakinan semakin bekerja keras, maka semakin banyak uang yang dihasilkan, dalam tingkatan tertentu memang benar, tapi tidak seterusnya. Minimal bersikaplah netral dengan keyakinan yang berlaku umum tentang bekerja keras di dunia ini. Karena kalau belajar bagaimana mengungkit uang, mengungkit pemasukan, dan mengungkit kekayaan Anda,
Ini bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-165 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.